Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Pasambunga, NPM 2003012004 dari kelas D Ekonomi Syariah. Di sini saya sedikit menceritakan tentang narasi yang berjudul Bertaubat dari Jeratan Ekonomi Konvensional Ribawi. Beberapa orang sahabat yang saya kenal baik meminta saya untuk menulis sebuah buku tentang topik yang merupakan isu sentral sekarang ini, yaitu sekitar bunga bank konvensional. Masalah ini semakin hangat karena munculnya pendapat Dr. Abdul Munim An-Nimr yang kontroversial, serta desas-desus persiapan mufti negara untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah ini yang kelihatannya merupakan pesan dari atas, sehingga beliau cenderung memperbolehkannya. Namun saya berkeyakinan bahwa beliau lebih takut kepada Allah daripada melakukan hal itu. Sebenarnya saya secara pribadi merasa enggan untuk terlibat dalam masalah ini karena kasus bagaimana pernah saya utarakan pada sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Forum Ekonomi Islam di Hotel Safir Doki, Kairo, adalah masalah yang sudah tuntas sejak seperempat abad silam. Barangkali lebih efisien jika masalah ini kita petiskan dan kita bahas topik lain ketimbang berputar di sekitar itu saja, bagaikan keledai berputar di sekitar tempat penggilingan atau sapi di tepi parit berkeliling dan berputar dari situ ke situ saja. Namun karena mempertimbangkan permintaan orang-orang ikhlas tadi, saya pun mulai menulis lembaran-lembaran ini sambil memohon bantuan Allah agar kiranya goresan-goresan ini dapat bermanfaat. Islam benar-benar mengharamkan riba dan amat sangat melarangnya dengan nas-nas yang gamblang dan pasti qat'i dalam Al-Quran dan hadis yang tidak mungkin diutak-atik atau ditakwil siapapun dengan dalil ijtihad atau pembaruan, karena tidak ada jalur bagi ijtihad untuk masalah-masalah yang sudah pasti atau katil at-subut wa al-dilah menurut kesepakatan seluruh umat Islam salaf atau dahulu dan kalaf atau belakangnya. Bagi seorang muslim, cukup dengan membaca ayat riba di penghujung surat Al-Baqarah, niscaya dia merasakan jantungnya bagaikan mau putus mendengarkan kerasnya ancaman yang dijanjikan Allah dalam ayat-ayat yang tergolong ayat-ayat Muhammad atau jelas tidak butuh takwil. Allah berfirman, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berpendapat sungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu atau sebelum datang larangannya, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang berfirman. Maka jika kamu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagi pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman bisa mengerti dan kita semua bisa mengerti dari apa yang saya ceritakan sebelumnya.